110 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Asal sekolah SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Rekam di sini.
Suatu ketika di depan sebuah rumah berderet sebuah Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tempat terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan saya," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak pernah menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarang?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan, bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua.
Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikir. Oke, sudah selesai videonya. Kira-kira melihat video tadi, apa yang kamu ada lihat apa dari hewan apa terlihat di dalam video tadi? Lalu dengan apa? Semut ya. Sapi. Sapi ada juga. Kalau tokoh utamanya siapa di sini ya? Lalat ya. Oke, apa yang terjadi kepada si lalat itu? Lalat frustasi. Dia mati. Dia mati ya, dia frustasi, dia ingin kemana ya? Tapi tidak bisa, tidak menemukan jalan keluar. Ketika dia sudah mati, kemudian ada siapa di situ yang mengetahui ada semut ya. Jalan keluarnya ada di mana di situ? Ventilasi atas ya, menuju ke atas. Ternyata bisa keluar lewat ventilasi tadi. Oke, berdasarkan cerita tadi, kira-kira ada pesan yang kalian bisa tambahkan? Tidak mungkin ada satu atau dua orang yang bisa menyampaikan pesan. Kira-kira kita harus bagaimana? Ketika kita mencari, misalnya kamu kayak belajarnya susah sekali. Tapi kita sudah berusaha, kayak kamu kerja matematika susah ya. Kita sudah kerja tapi tidak dapat. Kayak begitu sering terjadi kan tidak? Berarti coba kita menemukan cara yang lain lebih mudah ya, lebih gampang ya. Misalnya kayak begitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mengenai cerita tadi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, coba kita ya semangat dulu ya. Jadi kalau Ibu Guru bilang selamat pagi, kamu bilang apa? Luar biasa. Oke, kita ya dulu biar semangat ya. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi ya, semangat pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita masih masuk di
Oke, baik ya, materi hari ini itu masih teks prosedur, yaitu menyajikan data dalam bentuk teks prosedur ya. Oke, untuk itu kita lihat dulu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui. Oke, ada 5 langkah dalam membuat teks prosedur ya. Jadi besok-besok kalau kamu membuat video lagi atau mau menjelaskan sesuatu sudah terurut ya. Oke, yang pertama coba Chelsea baca yang pertama. Bisa lihat. Oh, udah baca. Ada yang bisa ini lihat. Atau berubah di warna apa ya? Bisa. 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 Oke, baca yang lain aja. Oke, siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan. Dari ide atau topik yang ini ditulis menjadi teks prosedur. Oke, itu yang langkah pertama ya, cari ide ya. Oke, teks prosedur itu apa? Hanya makanan saja? Tidak. Ada apa lagi? Mengerjakan sesuatu. Oke, mengerjakan sesuatu. Oke, melakukan sesuatu ya. Seperti apa contohnya? Bermain Bermain angklung. Oke, pintar sekali. Masih ingat? Yang kedua, coba Justin bisa. Ini yang nomor 2 nih. Baca. Oke, mengumpulkan sumber informasi ya. Jadi tergantung topik yang kalian pilih. Misalnya kalau makanan, berarti kamu cari ya bahan-bahannya apa, langkah-langkahnya seperti apa ya. Berikut yang ketiga, coba di belakang ini bisa atau kelihatan tidak? Bisa, oke silakan. Oke, membuat kerangkanya ya. Jadi kayak ini ya, poin-poin pentingnya. Yang keempat, coba yang perempuan lagi. Asal untuk baca. Yang keempat, mengembangkan kalimat dengan memperhatikan kaidah bahasa. Oke, memperhatikan ini ya, kebahasaannya, bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur ya. Kalau kita di dalam teks prosedur kan kita membuat sesuatu pasti ada kalimat apa ya? Kata apa? Ayo kata. Oke,
diskusi kelompok. Baik, sudah selesai ya? Oke, baik, kita akan masuk di presentasi kelompok. Baik, silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Nanti kamu duluan, geser dulu. Oke, baik, yang lain mohon perhatiannya. Kelompok 1 akan presentasi berkaitan dengan video yang sudah ditayangkan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video membuat makanan di rumah kita. Sebelumnya kami mengenalkan saya Hana Maharani Prasetyo. Ya, bisa seperti suaranya. Oke, buat roti bakar yang bisa alat dan makanan itu roll, pisau, garpu, piring, meses, mentega, teflon, sutel atau sendok masak, kental manis, roti tawar, dendeng, dan telur. Langkah-langkahnya adalah 1. Potong bagian pinggir roti. 2. Pipihkan roti menggunakan alat roll. 3. Masukkan meses lalu oleskan seluruh kental manis di bagian pinggir roti. Ikatkan menggunakan garpu. 4. Masukkan mentega ke dalam tunggu sampai menteganya cair. 5. Goreng roti yang sudah digoreng. 6. Meses. Tunggu sampai dalamnya bercorak besar. Kalau ini sudah berbalan, tuangkan kental manis dan tambahkan dendeng untuk topping. Dan terakhir, roti bakar siap diaduk. Oke, silakan moderator membuka sesi pertanyaan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan. Oke, untuk kelompok sini pertanyaan.
kami ingin memperkenalkan nama kami. Saya Natalia Berlevin. Saya Joy Dolivioni. Saya Dominic Monson. Saya Felicia Luciana. Saya Fitra Julian. Saya Nathan Scott dan Maria. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jagung. Bahan jagung, susu, dan minyak. Cara membuat desuke. Pertama, rebus jagung hingga matang, lalu tiriskan airnya. Setelah itu parut keju dan campurkan jagung dengan keju yang sudah diparut. Langkah terakhir, masukkan susu kental manis secukupnya dan aduk hingga semua tercampur dengan rata. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan cara membuat mango milkshake. Bahan mangga, es batu, gula, susu full cream, alat, sendok, dan blender. Langkah-langkah pertama, masukkan mangga, susu full cream, dan gula sesuai selera, dan es batu secukupnya ke dalam blender. Lalu blender semuanya hingga tercampur rata dan buang mangganya menjadi hiasan jika sudah disajikan ke dalam gelas dan sudah siap untuk dinikmati. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kami membuka sesi pertanyaan bagi kelompok yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Ana dari kelompok 1 ini bertanya, jagung apa yang digunakan? Jagung kaleng. Berbalik. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Oke. Semua ada yang maju. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Mereka bertanya tentang jagung yang dipakai, jagung apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah jagung yang paling pakai adalah jagung kaleng. Baik, terima kasih. Ada lagi mau tanya? Jasa semua jagung. Baik, sekarang ada jagung itu dari Oh, jagung kaleng. Ya, ada yang bertanya lagi, kita jagung kaleng itu yang seperti apa? yang ditaruh di dalam kaleng. Buah kaleng gitu. Oh, jadi mereka sudah beli yang kayak buah kaleng yang sudah jadi begitu, dia tinggal dimasak. Ada lagi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, silakan moderator yang akan menutup diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Oke, beri tepuk tangan. Oke, siap. Oke, silakan moderator dan yang lain silakan memperhatikan ya. Selamat pagi teman-teman dan guru. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami. Pertama-tama, sebelum itu jawabnya terperkenalkan apa? Perkenalkan nama saya Sarah Bisnis. Perkenalan, saya Jessica. Perkenalkan nama saya Presiden Indra Barat. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Jessica. Bahan-bahan dan alat: mie, telur, kapok, susu, sawi, panci, teflon, kompor. Langkah-langkahnya, pertama nyalakan kompor, kedua letakkan panci di kompor, ketiga taruh air secukupnya. Sambil menunggu air mendidih, siapkan bumbu. Keempat, letakkan bumbu di mangkok, setelah itu campur dengan telur dan sawi. Yang kelima, setelah air mendidih, taruh mie dalam air. Dengan ini satu masak terlebih lalu berdiri dimasukkan mie ke dalam mangkok. 8. Setelah meletakkan mie ke dalam mangkok, campur mie dengan bumbu sampai merata. 9. Siapkan teflon, lalu masukkan campuran mie dan telur. Lalu goreng.
Setelah itu akan dimasarati tujuannya adalah sebagai pengaji laut. Kami mau kasih sih pertanyaan. Kalau ada kelompok yang ingin bertanya, kami silakan. Kalau ada anak saya, Perkenalkan